Rasul Andreas melanjutkan perjalanannya selama 2 tahun di Nikea dan membaptiskan di kota itu, yang di kota yang berpenduduk banyak itu, banyak orang ditabiskan menjadi presbiter, menjadi romo. Dia lalu melewati kota Nikomedia, yang juga kota yang berpenduduk banyak, dan membaptiskan banyak orang Yunani di sana sebelum dia melanjutkan perjalanannya ke kota Kalsedonia, yaitu kota yang menjadi tempat konsili keempat tahun 451 nanti dalam sejarah gereja yang kita pelajari berikutnya, ya. Yang dekat dengan Kalsedonia, yang dekat dengan kota Propontos Skutari, yang dekat dengan Bizantium, dan akhirnya pergi ke Neokastra, di mana di tempat itu juga banyak orang yang ditobatkan dan yang dibaptiskan. Dia juga melakukan perjalanan ke kota Heraklia di Pontike, dan dari sana ke kota Amastris, suatu kota di provinsi Bitinia dan sekitarnya. Sesudah dia mentahbiskan banyak imam di sana, dia pergi ke Sinope, suatu kota di wilayah Pontus, di mana dikatakan dia dan saudaranya Petrus datang melakukan pertemuan bersama di kota itu. Sampai hari ini, orang-orang Kristen di Sinope menunjukkan 2 buah tahta yang terbuat dari marmer, yang mereka nyatakan itu adalah dulunya tempat duduk kedua rasul ini. Mereka juga menunjukkan suatu ikon kuno, yang ikon ini kadang-kadang digunakan oleh Roh Kudus untuk menyatakan mukjizat, dan ini adalah ikon daripada Rasul Andreas. Mungkin saudara yang belum pernah tahu ikon Open, mungkin saya tunjukkan ikon itu gimana sih bentuknya. Ini ikon, salah satunya. Dan ini adalah ikon dari seorang kudus namanya Pandelimon, yang diberi karunia untuk menyembuhkan banyak orang. Itu salah satu contoh saja. Dan ini di kota Sinope ini kelihatannya ada ikonnya Rasul Andreas yang digunakan oleh Roh Kudus untuk menyatakan kuasanya. Sebelum Rasul Andreas tiba, Rasul Matias, kita telah belajar kemarin, Rasul Matias penggantinya Yudas Iskariot yang dipilih secara undi oleh para rasul. Rasul Matias salah satu dari 12 rasul yang telah dipilih untuk menggantikan Yudas, pergi juga ke kota Sinope ini. Namun segera setelah dia mengabarkan Injil di kota itu, dia ditangkap dan dilemparkan ke dalam penjara. Ketika Rasul Andreas tiba dan mendengarkan bahwa teman sejawatnya telah dipenjarakan, dia berdoa demi Matias, dan langsung saja rantai yang mengikat tangan dan kaki Matias itu lepas dengan sendirinya, dan pintu-pintu gerbang penjara terbuka, dan Rasul Matias keluar dengan bebas
sama halnya yang terjadi dengan Rasul Petrus. Ya, ketika mereka melihat bahwa Rasul Andreas telah melanggar kekokohan daripada penjara mereka, maka mereka mengelilingi Andreas. Beberapa dari mereka merencanakan untuk membakar rumah di mana Rasul Andreas tinggal, dan yang lainnya merencanakan bagaimana mereka dapat menangkapnya. Pada akhirnya mereka menangkap Rasul Andreas, tangan kakinya dirantai dan dia didorong sepanjang jalan melalui jalan yang kotor itu dengan tanpa belas kasihan. Mereka memukuli Rasul Andreas sementara mereka menyeret tubuhnya di jalan itu. Kemudian mereka melemparkan Rasul Andreas ke sumur kosong yang tidak ada airnya, yakin bahwa dia pasti sudah mati dengan perlakuan mereka yang kejam itu. Namun demikian, Rasul Andreas bertahan dari penganiayaan yang tanpa batas itu, dan dia meniru gurunya, Sang Kristus Tuhan itu sendiri, dan tidak mengizinkan muridnya untuk tetap dianiaya dan disalahgunakan dengan cara ini. Maka Kristus menyatakan diri, menampakkan diri kepada Andreas, menyembuhkan dia, dan menghimbau dia untuk tetap bersukacita. Meskipun orang-orang biadab itu telah merontokkan gigi-gigi Rasul itu dan memotong jari-jarinya, dia disembuhkan secara total oleh Kristus ketika dia menampakkan diri itu. Kristus memberkati dia dan memberitahu dia untuk tidak merasa putus asa dalam usahanya untuk mengajar dan untuk mentobatkan orang-orang fasik itu. Dan kemudian Sang Juru Selamat dilihat oleh Andreas naik ke langit dan menghilang. Pada pagi harinya, pagi-pagi benar, Rasul Andreas masuk ke kota Sinope lagi dengan tubuh yang sudah sehat sepenuhnya dan kulit tubuhnya yang tidak ditandai oleh bekas penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang, tidak ada luka dan tidak ada tanda-tanda pemukulan, dan wajahnya kelihatan penuh sukacita dan kegembiraan. Penduduk dari tempat itu sangat heran melihat ketabahan yang melebihi kekuatan manusia dan mukjizat yang besar yang telah mereka lakukan, yang Kristus telah lakukan melalui Andreas, karena mereka telah yakin bahwa Andreas pasti telah mati. Tetapi sekarang semuanya melihat bahwa luka-lukanya itu telah hilang dan tidak nampak apapun selama malam itu, dan karena ini akhirnya mereka bertobat dan mereka bersujud di kaki Andreas meminta pengampunan dan permohonan maaf. Kemudian dia mengajar mereka firman kebenaran dan membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena mereka telah menerima iman Kristen dan percaya kepada Sang Juru Selamat
dan penebus dari jiwa dan tubuh mereka itu. Pada waktu itu, Rasul Kudus ini juga melakukan suatu mukjizat yang sangat besar. Di tempat itu ada seorang wanita yang hadir, yang anak satu-satunya itu telah terbunuh dalam pertengkaran dengan musuh, dan dia menangis dan memohon-mohon di bawah kaki Rasul Andreas, mengakui keyakinannya kepada Kristus dengan sepenuh hati dan jiwanya. Digerakkan oleh rasa kasihan, Rasul yang suci ini mengangkat anak daripada perempuan yang sudah meninggal ini, sehingga wanita yang baru bertobat ini dapat melihat siapa sebenarnya Allah yang benar itu. Ketika mereka melihat ini, banyak orang semua yang ada di situ itu yang akhirnya bertobat dan percaya kepada Kristus. Sesudah itu Rasul Andreas mentahbiskan imam-imam dan keluar melanjutkan perjalanannya untuk ke kota Amisos, ke kota Trebizond untuk yang kedua kalinya, membaptiskan mereka yang masih tinggal, yang telah menyangkal kesesatan dari penyembahan pagan mereka. Dari sana dia pergi ke kota Neo Kaisaria sebelum melewati kota Samosata. Semuanya di Turki, saudara ya, sekarang ya, kota-kota ini yang saya sebutkan ini, di mana banyak orang Yunani yang tinggal, dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Andreas itu adalah orang yang paling berhikmat di dunia. Tak peduli dengan semua pengkhotbah para filsuf mereka, dengan teori-teori mereka, itu semua dibantah dan dipatahkan oleh khotbah dari Rasul Andreas itu sendiri, seolah-olah khotbah-khotbah mereka itu lemah seperti lemahnya jaring laba-laba. Lalu dengan khotbahnya dia menelanjangi kesesatan agama berhala, dan mereka diyakinkan baik oleh kata-kata maupun mukjizatnya Rasul Andreas, dan semua bertobat dan menerima baptisan. Sesudah itu dia pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan rasul-rasul yang lain dan untuk merayakan Paskahnya orang-orang Kristen. Jadi sebelum Hari Raya Natal itu baru terjadi abad keempat ya, saudara. Hari Raya Paskah sudah dirayakan dari sejak abad pertama. Oleh karena itu dalam gereja Ortodoks sampai sekarang, hari raya terbesar dari gereja itu bukan Natal, tapi Paskah. Sebab di dalam Paskah itulah Kristus menyatakan penebusannya. Dia mati untuk mengalahkan dosa, dia dikubur untuk mengalahkan iblis, dia bangkit untuk mengalahkan kematian, sehingga orang yang percaya pada dia akan menerima kehidupan itu. Tapi meskipun kalau Kristus itu dianggap lahir secara mujizat oleh wanita tanpa campur tangan laki-laki, jika ia tidak pernah disalib, jika ia tidak pernah mati dikuburkan, jika dia tidak pernah bangkit dari mati lalu naik ke surga dengan tubuh yang telah bangkit itu, dia tetap tidak bisa menjadi juru selamat.